udara pagi ini di kampung tuh ya, gak pernah gagal bikin hati tenang. Kayak semua beban tuh ikutan larut sama embun. Iya Ran, aku tuh kadang suka ngerasa tempat kayak gini tuh berkah banget. Jauh dari ribut-ribut dunia, orang-orangnya juga masih saling sapa, saling bantu. Bener, soalnya tiap kali dengar cerita dari luar, kok makin ngeri ya. Banyak yang nyari dunia, tapi ngelupain akhirat. Tapi kamu masih sering nulis di blog kan? Aku lihat terakhir kamu tulis soal keikhlasan, banyak yang baca ya? Alhamdulillah lumayan. Aku gak nyangka juga sih tulisan pendek itu bisa nyentuh beberapa orang. Tapi ya itu aja udah cukup bikin hati lega. Setidaknya ada manfaatnya. Kadang aku suka iri sama kamu. Kamu tuh bisa nulis pakai kalimat yang adem, yang bikin orang mikir. Aku mah cuma bisa ngomong, itu pun kadang belepotan. Kamu tuh juga bisa kok Nil. Cuma kamu kurang percaya diri aja. Ngomong kamu tuh udah lembut banget kok. Anak-anak aja pada betah dengerin ngaji kamu. Ya mudah-mudahan aja ada manfaatnya ya. Kadang aku mikir selama ini aku sibuk ngajarin orang, tapi diri sendiri belum tentu udah bener. Aku juga gitu kok. Tapi itu tandanya kita masih punya rasa takut, masih mau muhasabah diri. Itu penting kok Nil. Ran, kamu lihat cowok yang lagi jalan ke arah sini itu enggak? Iya, aku lihat kok. Wajahnya asing. Kayaknya bukan orang kampung sini. Bawa ransel pula. Mungkin dia pendatang atau ada urusan sama Pak RT. Nggak tahu juga. Tapi kita sapa aja kali ya. Siapa tahu dia nyasar. Assalamualaikum Mas. Mau kemana ya? Kelihatannya belum pernah lihat Mas di sini sebelumnya. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Ibu. Maksud saya Ustazah. Saya Farhan. Baru nyampe tadi subuh. Mau numpang tinggal sebentar di rumah sepupu saya. Katanya rumah dekat musola. Oh, sepupunya siapa ya Mas? Soalnya kampung sini orangnya saling kenal semua. Namanya Mas Dani. Saya nggak tahu dia lebih dikenal sebagai siapa di sini. Tapi katanya rumahnya yang pintunya cat ijo. Ada pohon belimbingnya di depannya. Wah iya, itu sih rumahnya Mas Dani bener. Jalan terus aja, nanti belok kanan. Setelah warung Buminah, lurus dikit. Nanti kelihatan deh pohon belimbingnya. Alhamdulillah. Makasih ya Ustazah. Kampungnya adem banget ya. Baru jalan sebentar aja udah betah. Emang gitu Mas. Di sini tuh semua orang kayak keluarga sendiri. Mudah-mudahan Mas Farhan nyaman ya selama di sini. Amin, insya Allah. Saya emang pengen rehat dulu dari hiruk pikuk kota. Rasanya udah capek banget sama semua yang serba cepet. Wah, cocok banget kalau gitu. Di sini mah ayam berkokok aja masih jadi alarm alami. Mas Farhan aslinya dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Bekasi, Bu. Oh, anak kota ya. Pantesan tadi jalannya ragu-ragu. Kayak yang masih nyari sinyal. Haha, iya, saya sempat pegang HP terus padahal. Di sini mah sinyalnya susah ya. Tapi ada bagusnya juga. Jadi sekalian belajar lepas dari HP. Emang harus begitu Mas. Kadang kita terlalu sibuk kejar-kejar dunia. Dari layar sampai lupa dunia yang asli ini lebih luas. Iya, saya akhir-akhir ini mulai ngerasa hidup saya padat tapi hampa. Makanya pengen istirahat dulu, rehat dari keramaian. Udah bener kok Mas kesini. Makasih ya Ustazah, saya ngerasa disambut banget. Padahal awalnya sempet takut, dikira orang luar mah dicurigain gitu. Di sini nggak gitu Mas. Asal niatnya baik pasti diterima. Lagian sepupu Mas juga orang sini. Otomatis udah kayak keluarga sendiri juga. Dulu saya sempat dengar dari Dani, katanya kampung ini banyak kegiatan keagamaannya. Terus katanya juga ibu-ibu di sini rajin ngajarin anak-anak. Iya, alhamdulillah kita bagi-bagi tugas. Ada yang ngaji sore, ada yang hafalan. Kadang ada juga kelas kecil buat ibu-ibu. Tapi ya gitu, namanya kampung. Kadang yang datang ke pengajian cuma segelintir. Sisanya lebih milih masak atau ngurus sawah. Tapi nggak apa-apa sih, kita mah sabar aja. Tapi tetap semangat ya, saya salut sih ngajar anak-anak tanpa pamrih gitu. Ya gimana ya Mas,
Kadang kita cuma bisa ngasih waktu dan tenaga, tapi itu juga udah cukup kalau diniatin lillahi ta'ala. Saya jadi malu sendiri dengarnya. Kayaknya selama ini saya terlalu sibuk mikirin cuan, jarang mikir kasih manfaat buat orang lain. Gak ada yang terlambat, Mas. Hidayah bisa datang kapan aja. Assalamualaikum warahmatullah. Wah, Ustazah Nila ya, baru kelar dari musola. Iya Mas Farhan, ini baru kelar sholat. Biasanya emang bareng Ustazah Rani, tapi ini saya sendirian. Oh iya ya, kemarin saya lihat kalian bareng terus. Kok sekarang sendirian? Rani, ada jadwal ceramah di kampung sebelah. Katanya diminta ngisi pengajian rutin malam Jumat. Katanya sih udah janjian dari minggu lalu. Wah, laku banget ya beliau. Saya aja baru kenal 2 hari, udah dapat kesan beliau itu karismatik banget. Iya sih, memang banyaknya suka kalau dia ngisi. Suaranya adem, tutur katanya rapi. Ustazah Nila juga sama. Saya yakin kalau ngisi pengajian pasti banyak yang dengerin. Saya mah masih biasa aja Mas, belum selevel Rani. Kadang saya mikir juga, kita ini kan sama-sama ustazah, mulainya bareng. Tapi entah kenapa langkahnya tuh kayak dia jauh lebih panjang. Maksudnya? Ya gimana ya, jujur aja, saya tuh kadang suka iri. Rani tuh selalu dapat panggilan ceramah dari kampung-kampung sampai kota kadangan. Saya ya di sini-sini aja. Padahal ngajarnya juga sama, ibadahnya juga. Ya sebisa mungkin istiqomah juga. Tapi ya mungkin belum rezekinya kali ya. Saya ngerti sih perasaan itu. Saya nggak pernah minta pengakuan. Tapi namanya manusia, kadang suka mikir, apa kurang ini ya, kurang itu ya. Justru itu Ustazah, kadang kita butuh jalan lain buat nambah penghasilan. Kan hidup juga butuh nafkah. Maksud Mas? Maksud saya tuh sebenarnya udah lama nyari orang buat bantuin kerjaan sampingan saya. Kerjaan online dari rumah, gak ganggu waktu ngajar. Oh, kerjaan apa tuh Mas? Komentar biasa gitu. Sederhana kok, cuma nulis-nulis komentar aja di YouTube. Saya kasih daftarnya, tinggal disalin, tempel, gak butuh modal, gak butuh keahlian khusus juga. Emangnya itu buat apa sih Mas? Ya ada cara sendiri, komennya bukan sembarang komen, tapi yang udah disiapin, cuma tinggal disebarin di channel tertentu. Nanti saya jelasin deh pelan-pelan, yang jelas gak makan waktu banyak. Dan tiap minggu bisa dapat pemasukan tambahan, lumayan buat beli kebutuhan sehari-hari. Iya sih, bener juga. Kadang saya ngajar dari pagi sampai malam, tapi gitu-gitu aja. Mau jualan juga gak sempet. Saya tahu banget, jadi ustazah itu kadang banyak capeknya, tapi minim pemasukan. Ya udah, nanti ajarin ya. Tapi saya harus lihat dulu ya kerjanya gimana. Tenang aja ustazah, saya bakal tunjukin caranya. Gak ribet, gak bakal ganggu kegiatan ngaji juga. Jam hampir menunjukkan pukul 10 malam. Kampung sudah sangat sunyi. Di ujung jalan kecil yang jarang dilatih orang, ada sebuah pos ronda kosong. Di sanalah Farhan menunggu Ustazah Nila. Lama kemudian, Ustazah Nila datang. Mas Farhan, saya datang. Tapi ini udah malam banget. Kenapa jam segini banget? Iya, saya ngerti kok pertanyaannya. Tapi ini memang kerjaan yang bukan buat diumbar ke orang. Gak semua bisa tahu. Saya jadi makin penasaran sebenarnya. Ini kerjaan apa? Jangan sampai saya kejebak hal-hal yang ya nggak bener lah. Tenang ustazah, saya nggak ngajak ke negatif. Ini cuma kerjaan online biasa. Tapi ya sistemnya memang agak sensitif. Jadi harus hati-hati. Ya udah, coba jelasin. Promosi apa? Jadi gini, tugasnya ini cuma nyebar komentar, tapi komentarnya tuh udah disiapin isi promosinya. Situs-situs buat main
Tapi tenang dulu, jangan langsung kaget. Dengerin dulu sampai akhirnya ya. Mas Farhan, itu kan jelas-jelas haram. Saya ini ustazah, saya ngajarin anak-anak ngaji, nyeramain ibu-ibu soal jauh maksiat. Terus sekarang saya disuruh nyebar komentar buat. Saya ngerti banget. Tapi coba pikir juga dari sisi lain. Tapi ini soal prinsip mas. Saya tiap hari ngomong soal larangan tipu-tipu. Terus saya sendiri malah dukung itu. Diem-diem. Ini cuma komentar, kita nggak maksa orang daftar. Kita cuma bantuin sebarin, nggak kelihatan, nggak frontal, dan yang tahu cuma kita berdua. Saya mah sempat ngerasa iri. Tapi kan bukan berarti saya harus ngangkain batas juga. Tapi tetap aja mas, ini buat promosi. Saya bisa kena dosa. Saya paham Ustazah, tapi hidup ini realita juga. Selama ini Ustazah kerja keras, tapi hasilnya gitu-gitu aja kan. Sedangkan Rani yang bisa tampil depan banyak orang, dapat undangan di mana-mana, pasti juga amplopnya lebih. Saya nggak tahu. Saya pikirin dulu. Ustazah Nila terdiam. Pandangannya kosong. Tapi jauh dalam hatinya, rasa ingin lebih dari Rani dan rasa lelah hidup pas-pasan mulai bertabrakan dengan nuraninya. Ya udah, saya mau coba. Tapi saya nggak mau nama saya tercantum. Semuanya harus aman ya. Sejak malam itu, hidup Ustazah Nila mulai berubah. Ia pun mengikuti arahan Farhan. Tiap malam, ia membuka akun-akun samaran di ponsel bekas pemberian Farhan. Menyaling komentar dan menebar ratusan komentar di kanal YouTube. Komentar-komentar yang membawa orang menuju situ. Nila, alhamdulillah ya, pengajian tadi ramai banget. Anak-anak juga makin semangat. Iya, aku juga seneng liatnya. Rasanya kayak ada harapan terus buat ngajarin mereka. Aku mau nanya, boleh ya? Nanya apa Ran? Kamu akhir-akhir ini kayak banyak belanja ya? Aku lihat kemarin kordanya diganti. Terus waktu aku lihat kemarin ada pakai datang ke rumahmu. Banyak banget. Hampir tiap hari kore berhenti. Oh, itu. Iya sih, gak banyak juga. Cuma kebetulan kemarin ada saudara yang bantu ngasih uang buat ganti suasana rumah. Waduh, enak banget ya. Aku sampai mikir, jangan-jangan kamu dapet job kayak aku kemarin, selama di luar kota. Soalnya aku denger honor luar kampung lumayan juga. Enggak Ran, aku mah mana berani keluar kampung. Kamu kan yang jago tampil depan banyak orang. Aku mah masih malu-malu. Aku serius loh, beberapa ibu juga sempet nanya, katanya kamu makin glowing. Bajumu sekarang lebih modis. Bahkan beli wangi-wangian mahal. Astagfirullah, ya ampun, sampai segitunya ya. Ya nggak gitu juga kali, cuma sengaja nyoba-nyoba. Kan ada diskonan. Tapi beneran nih, gak ada job tambahan yang kamu ambil? Ih Ran, aku nggak ambil job macem-macem kok. Masih kayak biasa, ngaji, pengajian, ngurus rumah, ya gitu aja. Ya maaf kalau aku nanya-nanya gitu. Soalnya kamu kelihatan beda banget. Tapi kalau kamu bilang enggak, ya udah. Ya nggak apa-apa, aku ngerti kok. Aku juga pasti nanya hal yang sama. Kalau lihat kamu berubah, tapi serius, aku nggak ambil apa-apa. Ya udah deh. Kalau kamu ada rezeki tambahan, alhamdulillah dong. Yang penting nggak bikin kamu jauh dari jalan Allah ya. Amin. Semoga kita selalu diingatkan terus ya Ran. Jangan sampai tergelincir. Suatu siang, Ustazah Nila sedang duduk di ruang tengah. Di tangannya, ponsel pemberian Farhan terus menyala. Ia menyalin komentar dan menempelnya di kanal YouTube populer. Tiba-tiba, Ustazah Rani berkunjung. Astagfirullah, Rani? Iya Nila, aku lewat tadi. Terus kepikiran mampir sebentar. Gak ganggu kan? Enggak, masuk aja. Aku baru selesai beberes. Kayak habis buru-buru ya? Enggak, cuma tadi habis ngap lemari aja. Tapi tadi kamu kayak nutupin sesuatu deh. Kamu lagi main HP. HP? Enggak kok, cuma bales WA tante di Garut. Dia nanya soal pengajian minggu depan. Oh gitu. Tapi tumben kamu kaget banget pas aku masuk tadi. Sampai keingetan gitu mukanya. Iya, maaf, kaget aja. Kirain kurir lagi. Kan suka
datang tiba-tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan ya? Iya betul mbak. Maksud saya Ustazah. Farhan, tumben kesini. Iya, tumben banget. Ada perlu apa ya ke rumah Nila? Saya tadi lewat depan sini. Jadi sekalian mampir. Mau tanya soal-soal pengajian remaja. Oh, kamu juga ikut pengajian remaja sekarang? Insya Allah pengen ikut lebih aktif aja sih. Nanya-nanya teknis aja. Iya, Farhan tuh pernah ikut kajian yang aku isi waktu di kampung sebelah. Wah, bagus dong. Semoga istiqomah ya. Amin, makasih ya Ustazah Rani. Ya udah deh, aku pulang dulu. Kalian lanjut aja ngobrol kalau perlu. Iya, hati-hati ya. Astagfirullah, kamu kenapa sih? Bisa pas banget datangnya. Hampir aja aku kepleset lidah. Maaf, aku kira Ustazah lagi sendiri. Besok-besok jangan nekat datang. Langsung kayak gini. Iya, tapi tenang, nggak bakal bocor. Lagian cuma mau kasih akun baru sama target komentar hari ini. Dari tadi Ustazah kucet nggak pernah dibales sih. Tadi aku lagi sibuk bikin kue sama Rani. Yaudah, mana? Sini akunnya. Nih, aku udah kirim semua list channelnya ya. Komennya bebas, yang penting ada link. Aku udah ngerti kok. Tapi makin kesini, aku ngerasa makin was-was saja. Takut ketahuan. Tenang aja, siapa juga yang bakal nyangka Ustazah bisa ngerjain beginian. Justru itu nilai jualnya. Astagfirullah. Aku nggak tahu ya. Harus bersyukur atau merasa makin berdosa sekarang. Udah, yang penting duitnya lancar, nggak usah dibawa perasaan. Tapi Rani tuh makin curiga. Nanya-nanya terus soal perubahan aku. Aku sampai nggak bisa jawab, Podang. Kalau dia tanya, kamu alihin aja, nggak usah panik. Dia nggak bakal nemu apa-apa kok. Tapi waktu kamu datang itu loh, aku hampir kepleset. Ya itu salah kamu. Harusnya kamu lebih tenang. Astagfirullah, ternyata benar dugaan aku. Rani, kamu ngapain di sini? Jadi, ini yang kamu sembunyiin. Kamu jadi buzzer. Rani, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Aku denger sendiri barusan. Aku cuma butuh uang. Aku capek dibanding-bandingin. Kamu laku, diundang kemana-mana. Sementara aku cuma gitu-gitu aja. Astagfirullah, jadi karena iri, kamu malah ambil jalan haram. Aku juga gak mau, Ran. Tapi waktu dia tawarin, aku lemah dan aku terima. Kamu gak mikir dampaknya. Itu judi, Nila. Kamu nyebar link haram ke orang-orang. Aku tahu kok, aku sadar. Makanya aku makin takut. Tapi uangnya bikin aku gak bisa berhenti. Ya Allah, Nila. Aku malu banget. Aku udah kotor. Aku gak layak jadi ustazah. Ustazah Nila pun pergi. Ustazah Rani hanya berdiri diam, menatap bayangan sahabatnya yang perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian, rumah Ustazah Nila pun kosong. Warga bingung, tak ada kabar dan tak ada pamit. Ustazah Rani hanya bisa menunduk setiap kali melihat di rumah sahabatnya yang kini tertutup rapat. Tidak ada lagi senyum di antara mereka. Hanya diam, jarak, dan penyesalan yang tersisa.